Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Senang banget ya Kak ya kita bisa ketemu lagi sama adik-adik. Meskipun adik-adik semua di rumah, tapi kita percaya semua adik-adik sehat-sehat ya. Yes, pastinya. Iya pastinya. Nah, berapa banyak nih adik-adik yang siap untuk ikut ibadah online sekolah minggu hari ini? Katakan yeay! Katakan saya siap. Siap. Oke, buat adik-adik yang siap, ayo semuanya bangkit berdiri. Berdiri di posisi yang PW ya, posisi wena, supaya adik-adik semua bisa memuji Tuhan, bisa menarik buat Tuhan, bisa melompat buat Tuhan, bisa angkat tangan buat Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita memuji Tuhan hari ini. Mari biarkan hati kita menyala di hadapan Tuhan. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine, let it shine.
kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita sukacita. Yes, betul banget. Nah, masih siap untuk memuji Tuhan? Yes. Pasti kita harus antusias ya. Yes. Coba kakak mau tanya, berapa banyak adik-adik di rumah yang antusias? Saya. Antusias semuanya? Yes. Belum semuanya nih kayaknya nih, masih banyak yang belum antusias. Sekali lagi ya adik-adik, sekali lagi ya kak. Ya. Antusias? Yes. Woo! Nah adik-adik, kalau antusias kita mau muji Tuhan lagi. Tapi adik-adik harus ikuti gaya kita ya, ikuti gaya kakak ya. Yes. Oke, sama-sama muji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang
sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita untuk fokus untuk menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Kasih anugerah atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi
bersama Bapak disungguh lagi nyanyikan menyembah hari ini. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau selalu baik buat hidup kami. Amin. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk kami selalu bersyukur dalam situasi apapun. Amin. Kami bisa mengucap syukur di hadapan Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kiranya Tuhan Yesus pakai kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman Tuhan, dan memberkati Kak Sur yang akan membawakan firman-Mu. Amin. Agar apa yang ia ucapkan semua berasal daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. It's Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita dengerin dulu yuk dari teman kita loh. Dia mau performance main keyboard. Wah, nggak sabar banget Iya. nih mau Keren denger. nih pasti. Yuk sama-sama saksiin ya. Yeay. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
bagus Keren banget, kamu banget. keren banget. Itu kalau misalnya 10 tahun lagi aku nggak tahu tuh. Jadi mainnya bagus banget. Wah, bagus banget ya, keren banget tadi ya Keren Kak. banget, Kak. Aduh, aku pengen banget nih Kak bisa main kayak gitu. Latihan Kak. Oh, latihan ya? Iya. Ya, berarti adik-adik semua kalau mau main dan melakukan sesuatu dengan baik, kita harus latihan ya adik-adik. Betul. Wah. Tunggu dulu deh. Sebelum kita masuk ke Tuhan tadi udah performance gitu. Mm-mm. Sekarang kita main dulu yuk. Main dulu. Ya. Yuk. Mau main apa kita tapi? Hide and seek atau petak umpet. Wah. Keren nih. Yuk. 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 Kakak yang ngitung, aku yang ngumpet. Wah, hitung. Oke. Baik. Yuk adik-adik. 1 sampai 1000. Ih, banyak banget. Nanti keburu siang, Kak. Iya, yaudah. Jangan sampai 1000, sampai 10 aja ya adik-adik ya. 10. Oke. Nah Kak, sekarang kakak yang jaga. Kakak yang ngitung. Yang ngitung. Yang ngitung ngadep belakang. Oke. Kakak ngadep belakang. Kakak yang ngumpet ya. Ya aku yang ngumpet. Oke. Oke, kita hitung 1 ya. sampai 10 ya. Iya. Oke, aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ready or not? Here I come. Adik-adik, lihat Kak Hans gak ya? Aku mau cari dulu di mana ya dia. Kak Hans di mana ya? Apa di sini ya? Apa di sini ya? Kaget. Ternyata di situ ya. Iya. Ya ampun, gak kelihatan loh. Ya udah, sekarang gantian. Aku yang jaga, kakak yang ngumpet. Oke, gantian ya. Oke, Aku tutup hitung mata ya. 1 sampai 10 ya. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Enggak tahu. Gimana ya? Ketemu. Kok bisa sih? Kakak jangan nanti rusak. Oh iya, Iya, rusak oke. ya. Kakak Iya. Ketahuan nih adik-adik. Nah, Ya. Nah, ini mau cerita, Kak. Apa Seru tuh? ya kalau kita main petak umpet kayak tadi Iya, sih, ya? seru banget sih. Seru ya. Bisa ngumpet gitu. Betul. Tapi kalau kita berhubungan sama Tuhan, kita nggak boleh ngumpet sama Tuhan. Itu tidak baik, Kakak. Nggak baik ya? Kenapa nggak baik, Kak Hans? Iya, karena kita harus terus terkoneksi hubungan kita sama Tuhan Yesus. Wah, berarti kita nggak boleh ya umpet-umpetan sama Tuhan ya. Nggak boleh adik-adik. Oke. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Selamat mendengarkan. Semangat kasur. Dadah. Semangat Kak Sur. Dadah. Laki-laki ini bersembunyi dari Tuhan, dia adalah Yunus. Tuhan memberikan pekerjaan untuk Yunus, tetapi sebaliknya Yunus tidak ingin melakukannya. Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe untuk memberitahukan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang di Niniwe. Tetapi Yunus tidak melakukannya. Karena menurut Yunus, orang-orang di Niniwe adalah orang-orang yang jahat dan suka melakukan kejahatan. Tuhan tahu bahwa apa yang dikatakan Yunus itu benar. Mereka adalah orang yang telah berbalik dari Tuhan dan suka melakukan kejahatan. Tapi Tuhan mau memberi kesempatan dan permulaan yang baru apabila orang di Niniwe mau bertobat dan kembali kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Tetapi Yunus tetap menolak untuk pergi. Dia berencana di dalam hatinya untuk pergi ke tempat lain untuk bersembunyi dari Tuhan. Supaya dia tidak perlu lagi melakukan perintah Tuhan. Yunus salah karena Tuhan bisa mencari, bisa melihat dimanapun Yunus bersembunyi. Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Dia tidak ingin pergi ke Niniwe. Dia membeli tiket untuk pergi ke arah yang berlawanan, yaitu pergi
ke Tarsis. Dia pergi ke Tarsis, ke tempat yang berlawanan sekali dengan Niniwe. Yunus pergi, dia naik kapal dan kapal itu awalnya tenang. Tiba-tiba angin besar bertiup. Kapal itu mulai terombang-ombang-ambing dan tidak lama badai besar menghantam kapal itu sehingga kapal itu menjadi tergoncang. Orang-orang yang ada di dalamnya menjadi ketakutan. Mereka merasakan bahwa kapal hampir tenggelam. Mereka berpikir ini pasti muatannya perlu dibuang. Mereka membuang koper, mereka membuang bahan makanan yang ada di dalam kapal. Lalu mereka membangunkan Yunus yang asik tertidur di dalam kapal. Yunus bilang sama mereka bahwa bencana besar ini terjadi karena Yunus. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 12c dikatakan, sebab aku tahu masalah ini terjadi karena apa, dikatakan firman Tuhan. Karena Yunus meminta untuk dia dilemparkan. Akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Bleb. Dan seketika itu gelombang laut berhenti dan badai reda dan kapal itu mulai berlayar dengan tenang. Dan Yunus berpikir bahwa ini akhir dari segalanya. Tetapi Tuhan mengutus, memberikan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Ikan besar ini menelan Yunus, glok sekali telanan. Tiba-tiba Yunus merasakan gelap dan bau amis yang sangat menyengat, bau sisa makanan busuk dari makanan, dan dia ada lendir-lendir ganggang laut. Yunus ada di dalam perut ikan. Apa ya kira-kira yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan? Sewaktu ada di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Yunus ada di dalam perut ikan ini selama 3 hari. Dia berdoa, dia minta ampun, dia menyesali perbuatannya. Setelah 3 hari, ikan besar ini melemparkan Yunus, memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Dan waktu sudah sampai di pantai, tiba-tiba Yunus mendengar suara. Yunus, pergilah ke Niniwe. Yunus tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Kali ini dia tidak menolak, dia berangkat ke Niniwe. Dia sampai di Niniwe. Ketika dia sampai di Niniwe, dia bercerita bahwa kepada orang-orang di Niniwe bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan mau mereka minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Kali ini orang-orang di Niniwe mendengarkan Yunus. Dan mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga punya tugas bukan hanya untuk Yunus, tapi untuk setiap kita. Tuhan mau setiap kita untuk cerita tentang siapa Tuhan kepada teman-teman kita yang suka ngebully, teman-teman kita yang suka bohongin kita, teman-teman yang suka menyontek, suka malak uang kita, suka malak makanan kita. Karena apa? Karena Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mau mereka juga masuk surga, percaya Yesus seperti adik-adik dan kakak. Siapa di sini yang pernah waktu Tuhan mau meminta kita menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman kita, apakah ekspresi kita? Apakah kita menjadi orang yang, Tuhan, aku gak mau pasang muka cembetut karena kita merasa bahwa teman-teman kita itu gak baik, nakal-nakal, biarin aja Tuhan mereka masuk neraka. Mungkin kita cembetut waktu kita dengar firman Tuhan, suruh cerita tentang Tuhan buat teman-teman. Gak mau, biarinin aja. Salahnya mereka nakal, salahnya mereka gak mau percaya Yesus. Biarin mereka masuk neraka. Atau kita menjadi orang-orang yang memasang ekspresi wajah kita seperti ini nih. Wow, kita jadi seperti ini nih. Kita apa adik-adik? Kita marah-marah. Biarin deh Tuhan, ngapain selamatin mereka? Enggak adik-adik, kita gak boleh marah. Kita gak boleh pasang ekspresi seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan juga mengasihi semua anak-anak yang ada di dalam dunia ini. Walaupun mereka kribo, rambutnya gimbal, ada yang rambutnya berdiri jabrik, ada yang matanya sipit, kulitnya coklat, tapi Tuhan mengasihi. Tuhan mau kita ceritain tentang Tuhan kepada mereka.
Kalau kita mungkin selama ini pernah marah-marah, pernah kesel, kita minta ampun. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Kita belajar minta ampun sama seperti Yunus. Waktu dia sudah marah sama Tuhan karena nggak mau ceritain tentang Tuhan untuk orang-orang di Niniwe, kita juga mau minta ampun. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mengakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Adik-adik, yuk kita mau gak lagi marah-marah, kita mau bersuka cita waktu kita cerita tentang siapa Tuhan. Kita gak lagi pasang wajah cembetut, tapi kita pasang wajah yang bersuka cita, karena kita mau teman-teman kita diselamatkan. Matius 28 ayat 19 kita baca dengan bersama-sama sebagai ayat mas dengan wajah yang tersenyum. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita akan berdoa, nanti Kak Ansya akan pimpin kita di dalam doa. Wow, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Amin adik-adik. Nah, kita ucapkan terima kasih buat Kak Sur yang sudah menyampaikan firman. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang baik, Dia tidak menginginkan hanya kita yang ada di dalam Tuhan, tapi Dia menginginkan semua orang untuk datang kepadanya seperti Dia menginginkan orang-orang Niniwe untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita masih kecil, tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita, mari kita lakukan. Kita belajar taat. Amin. Karena Tuhan menginginkan bukan hanya kita yang ada di dalam Tuhan, tapi Dia menginginkan teman-teman kita, keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Close your eyes adik-adik, tutup matanya, hold tight your hands adik-adik, kunci tangannya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar taat kepada Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, taat kepada orang tua kami, taat kepada guru kami, dan taat kepada guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau tolong juga kami untuk kami mau atau menceritakan tentang Engkau, tentang kebaikan-Mu kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Sehingga mereka dapat mendengarkan berita sukacita bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, dan Engkau Tuhan yang menyelamatkan semua orang, semua anak-anak. Kami rindu ada banyak orang yang datang kepadamu, oleh sebab itu Engkau tolong kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Nah adik-adik, pagi hari ini kita sudah dengar firman. Saya mau tantang adik-adik, dimanapun adik-adik berada, atau siapapun engkau yang sedang menonton acara ini, Tuhan Yesus rindu engkau datang kepadanya. Dia sangat merindukan engkau sudah begitu lama. Oleh sebab itu, kalau ada adik-adik atau siapapun Anda yang sedang menonton pagi hari ini, mari, kalau ada yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seperti orang-orang Niniwe, mereka datang berbalik kepada Tuhan. Mari adik-adik, taruh tangan adik-adik di dada, taruh tangan adik-adik di tangan kanan adik-adik di dada masing-masing, atau siapapun Anda. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada adik-adik, kepada siapapun Anda. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Juru Selamat semua orang. Terima kasih karena Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami. Saat ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup kami, seperti orang-orang Niniwe yang mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya saat kami minta Engkau
mengampuni dosa kami. Engkau sudah mengampuni kami dan kami bersyukur kepadamu karena saat Engkau mengampuni kami dan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji-puji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam hidup. Nah adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat adik-adik berhasil di dalam studi adik-adik. Tuhan akan menjaga adik-adik dari kecelakaan dan Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepada adik-adik. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menepati setiap janji-janji Tuhan kepada adik-adik. Hanya dengarkanlah firman Tuhan, lakukan dengan setia. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati dan percaya kepadanya, katakan amin. Sekian ibadah sekolah minggu online kita di minggu ini. Ulang Kak, aku lagi syuting. Ya, oke. Sekian ibadah online sekolah minggu kita di minggu ini. Adik-adik tetap terhubung sama Tuhan ya. Tetap baca Alkitabnya, tetap memuji Tuhan. Dan happy Sunday and God bless you all. Bye! Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kegiatan si Yunus dan ikan besar. Jadi seperti ini. Caranya mudah, hal yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita harus cetak ikan besar dan juga Yunus. Yang ini ya. Lalu yang kedua, kita warnai semuanya, lalu kita gunting menjadi seperti ini. Lalu bahan yang kita perlukan selanjutnya adalah jepitan. Seperti ini ya, jepitan baju ya. Lalu yang ketiga ada double tip atau lem, kalian bisa pakai. Lalu gunting. Hal yang pertama adalah kita lem jepitan ini di satu sisi. Di sini kakak gunakan double tip, kalian bisa gunakan lem ya. Setelah selesai, kita tes dulu, masih bisa terbuka. Lalu tempelkan sisi ikan yang atas seperti ini. Lalu pada sisi ikan yang bawah kita tempelkan gambar Yunus di sini. Jadi seperti ini. Lalu tempelkan sisi bawah jadi seperti ini. Kita rekatkan. Nah, sudah jadi si Yunus dan ikan besar. Selamat mencoba.